Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dengan saya, Ibnu Mutakin, peserta latihan dasar CPNS Kementerian Agama tahun 2021 angkatan yang keempat. Kali ini learning journal kita akan membahas mengenai manajemen aparatur sipil negara, di mana aparatur sipil negara ini adalah sumber daya milik pemerintah yang sangat strategis. Melalui ASN ini diharapkan dapat mewujudkan masyarakat yang madani, masyarakat yang modern, masyarakat yang dinamis, dan masyarakat yang selalu mengutamakan integritas dan persatuan kesatuan bangsa. Kita lanjut pembahasannya. ASN sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu PNS atau pegawai negeri sipil, di mana statusnya adalah pegawai tetap, dan jenis ASN yang kedua adalah P3K, yaitu pegawai dengan perjanjian kontrak. Selanjutnya, kedudukan dari ASN itu sendiri adalah pegawai aparatur sipil negara, berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah, serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Dalam hal ini, ASN harus berdiri independen, tidak berpihak pada apapun juga, dan bersikap netralitas terhadap berbagai partai politik atau berbagai gerakan politis yang lainnya. Karena ASN selalu menjunjung integritas dan sebagai pionir dalam pemersatu bangsa dan negara. Peran ASN sendiri adalah sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sedangkan ASN sendiri bertugas yang pertama melaksanakan kebijakan dari peraturan atau undang-undang yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Yang kedua, memberikan pelayanan publik secara profesional dan tidak memihak terhadap masyarakat atau customer atau masyarakat umum secara bebas dari keterpentingan. Dan yang ketiga adalah mempererat persatuan dan kesatuan bangsa dalam menjalankan kebijakan atau aktivitasnya di tengah-tengah masyarakat. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai hak dan kewajiban dari ASN itu sendiri. Hak dari PNS dibedakan dengan hak dari P3K. Untuk hak PNS akan mendapatkan gaji, tunjangan, dan fasilitas. Yang kedua, mendapatkan hak cuti. Yang ketiga, mendapat hak jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Yang keempat, mendapatkan hak perlindungan. Dan yang terakhir, mendapatkan pengembangan kompetensi. Sedangkan untuk hak dari P3K, yang pertama gaji dan tunjangan, yang kedua cuti, yang ketiga perlindungan, dan yang keempat pengembangan kompetensi. Dalam hal ini perbedaan dari hak PNS dan hak P3K adalah pada jaminan pensiun dan jaminan hari tua yang tidak diberikan kepada pegawai dengan perjanjian kontrak atau P3K. Kewajiban ASN harus dilaksanakan setelah dia mendapatkan haknya. Hak dan kewajiban harus selalu selaras, karena kita pegawai negeri selain mendapatkan hak yang kita dapatkan, kita juga berkewajiban untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas atau pekerjaan-pekerjaan yang menjadi kewajiban bagi para ASN. Kewajibannya yaitu pertama setia
dan taat pada Pancasila sebagai filsafah bangsa, Undang-Undang 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan tentu pemerintah yang sah saat ini. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan selalu bersikap netral terhadap berbagai kepentingan politis. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang baik dari atasan langsung maupun kepresidenan. Yang keempat yaitu menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik hukum positif maupun hukum adat yang berlaku di tengah masyarakat. Yang keempat atau kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab, sehingga akuntabilitas ASN akan dapat dicapai atau digapai. Selanjutnya, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Yang terakhir, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan, dan selanjutnya bersedia selalu untuk ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Kode etik ASN yang perlu dipegang teguh oleh pegawai negeri atau P3K untuk tetap menjaga martabat ASN serta kehormatan ASN itu sendiri. Antara lain adalah sebagai pedoman, panduan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangan agar tindakannya dinilai baik. Yang keempat, fungsi dari kode etik ASN adalah sebagai standar penilaian sifat, perilaku, dan tindakan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Sedangkan fungsi dari kode etik untuk para ASN itu sendiri, yaitu etika birokrasi penting sebagai panduan norma bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas, pelayanan pada masyarakat, dan menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan organisasi. Sehingga dengan dilaksanakan kode etik ASN ini secara mendalam, dengan penuh penghayatan, dengan penuh pengabdian, sehingga ASN akan dapat dipertanggungjawabkan segala aktivitas dari perbuatannya, baik kode etik dari peraturan-peraturan pemerintah atau peraturan instansi itu sendiri, maupun kode etik yang berlaku di tengah masyarakat, kode etik dari adat istiadat dan sebagainya, itu juga perlu untuk diindahkan sehingga terjadi keseimbangan antara peraturan pemerintah dan peraturan adat yang berlaku, sehingga persatuan dan kesatuan bangsa akan selalu tercapai. Demikianlah Learning Journal kita pada hari ini. Terima kasih atas atensinya dari saya. Sampai jumpa di Learning Journal selanjutnya. Mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.